Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para rekan-rekan driver motor roda 3 dimanapun Anda berada. Kali ini saya tidak ada kegiatan, sama sekali tidak berjasa angkut ria pada hari ini. Untuk itu saya akan berbagi pengalaman dengan Anda seputar motor roda 3. Duh, panas. Sebelah sini ya. Sebelah sini dulu. Oke, video kali ini tentang Via roda 3 gejala kerusakan yang cukup menguras kantong. Cukup menguras kantong dapat diartikan membutuhkan biaya besar karena perlu banyak sekali penggantian spare part di wilayah permesinan. Oke, nggak apa-apa, panas gila. Panas bro. Di wilayah permesinan banyak sekali komponen atau spare part yang harus diganti sehingga menguras kantong. Nggak, kalau punya uang sih nggak apa-apa menguras kantong, duit habis, tapi mesin ininya sehat kembali. Oke, pertama-tama sebelum kita mulai saya mohon maaf saya tidak bisa mempraktekannya sekarang karena spare partnya harus dibeli, komponennya harus dipesan dan dibeli. Dipesan, masa kita mesan nggak harus nggak dibeli, kecuali kalau kita bisa bikin sendiri dari tepung terigu. Ini semua harus dibeli bro. Saya hanya bermanfaat, hanya bisa berbicara sekarang, saya tidak bisa mempraktekkan, mohon maaf. Jaga-jaga nanti supaya tidak ada orang berkomentar ngomong terus, ngomong melulu, kerjaannya nggak ada. Jadi saya di sini hanya berusaha memberikan solusi terbaik, mudah-mudahan yang terbaik sesama driver motor roda 3. Anda jangan terlalu percaya sama saya, boleh Anda percayakan semuanya kepada mekanik langganan Anda, mekanik yang Anda andalkan, silahkan. Di sini kita sedikit demi sedikit belajar, kita ambil hikmahnya dari apa yang kendaraan kita pakai sehari-hari. Karena saya hanya belajar otodidak dari kerusakan-kerusakan yang saya alami, kerepotan-kerepotan di jalan ketika bermuatan, ketika mogok di jalan ya. Saya sedikit demi sedikit mempelajari dan sekarang syukur alhamdulillah lumayan lah kalau ukuran seorang kerja serabutan mah. Baiklah, kenapa Via roda 3 gejala kerusakannya cukup menguras kantong kita, membutuhkan biaya besar. Ini apa yang Anda alami tentang gigi masuk setelah gigi 1, 2, 3 dan seterusnya itu tidak bertenaga. Mesin kasar, mesin loyo, letih, lemah lesu lah, seperti kita ya, kurang darah, cuman mata aja kelab seperti itu. Ini kondisi motor roda 3 saya ini, apa yang Anda alami ternyata dialami pula oleh Via roda 3 saya ini, seperti itu. Jadi untuk menanjak boro-boro bawa muatan kosong pun dia sepertinya enggan sekali untuk bergerak ya, lemah, males lah. Karena sesuatu sebab terjadi di sini, butuh banyak spare part yang harus diganti. Ada beberapa komponen yang harus dibalance, diantaranya krek as dan stang seher. Kenapa jadi kasar dan getar? Kasar dan getar bisa diakibatkan oleh dua faktor. Bisa faktor stang seher yang oblak, mungkin di akhir video nanti saya kasih gaya saya berbicara lagi di sana ya. Kalau Anda mau lihat saya berbicara tidak bosan, silahkan nanti lihat di akhir video. Ada beberapa video yang saya berikan nanti di situ, terutama tentang gejala tentang motor roda 3 kehilangan kompresi. Ini sudah pasti ini motor roda 3 Anda yang dialami demikian dan motor roda 3 saya yang sekarang ini itu karena kebocoran kompresi. Oke, kita lanjut lagi. Stang seher yang oblak dan kanvas kopling, rumah kopling satu set itu mungkin harus diganti ya. Kemudian dilanjut, di sini ada stang seher, ada push rod, ada pen piston, itu di situ mungkin udah oblak juga pen piston.
dan pistonnya itu sendiri, tambah lagi ring piston, ditambah lagi ininya udah baret, ditambah lagi blok silindernya bocor, bos klep, bos klep, apalagi ya, klep, bos klep, seal klep, dan payung klepnya itu sudah tidak rapat. Mending kalau cuma bisa di skir ya, itu harus diganti bro, karena dapat dilihat dari busi di sana itu sudah naik ke busi, itu kebocoran dari bawah. Kalau dari ngebul dari sini, ini kebocoran dari ya motor roda 3 saya pun begitu. Kalau putaran atas ngebul, baret, silinder ininya, silinder tempat pistonnya bergerak-gerak begini, itu kan harus ada kompresi yang bagus. Artinya pemengapan itu dia harus sama sekali jangan sampai ada kebocoran. Oli seling habis juga bisa diakibatkan dari yang saya sebutkan tadi. Ini bocor, ring piston yang menipis itu kalau kekurangan oli dia bisa nyeket, bisa macet di sini karena sudah gerak ininya apa tipis. Kalau tipis itu dia sudah tidak beraturan, kalau tidak beraturan dia ada yang melebar ke sini, melebar ke sana, akibatnya kenalah silinder ini. Tadi saya sudah sebutkan ya, silinder head ini bocor juga, akibatnya dia jadi parah ke naik ke busi. Berapa komponen ya tadi, bandul krek asnya kalau dibawa ke tukang bubut itu sekalian ganti stang seher, harus di balance lagi dia supaya gerakannya stabil ya. Mengapa terjadi getar? Karena ya gerakan dari stang seher ini, stang seher yang berada di bandul krek as ini, dia sudah blok gini sehingga dia membawa pistonnya jadi parah juga. Jadi beginilah gerakannya. Jadi kalau naik putaran atas itu dia tidak gluk, mungkin dia bisa begini, sehingga seperti itu kasar gerakannya, gregel. Dua faktor ya, kalau itu kampas kupling, plat kupling. Bolehlah nanti Anda periksakan ke bengkel mekanik sungguhan ya, mekanik sungguhan. Kalau saya bukan mekanik sungguhan, saya seorang driver motor roda 3 yang sehariannya kadang-kadang ngarit, kadang-kadang panin kambing, kadang-kadang cari empan, kadang-kadang ya pokoknya serba serabutan. Oke, seperti itu saja, apalagi ya. Banyak sekali pokoknya di sini. Di ini juga mungkin berpengaruh ya dari sepatu klep itu, sepatu klep yang di sini nih. Dari noken as push rod ada begini kan. Ya untuk mengatur buka tutup klepnya. Ininya mungkin sudah habis ya. Sudah habis. Bukan habis sih, haus saja. Jadi gerakannya tidak begitu responsif ke sana, dari ke klep in dan outnya, sehingga tidak bertenaga, bocor. Akibat bocor kompresi tidak bertenaga, putaran atasnya ngebul. Kalau ngebul itu tadi yang sebab baret, sebab bocor. Letih juga nih berbicara nih. Mudah-mudahan Anda tidak bosan dengerin saya banyak bicara. Nih sering habis nih, lihat olinya sering habis. Akibat praktek saya sendiri nih. Saya cuma punya mesin satu, terus dipakai praktek. Mengapa krek asnya itu bisa terjadi tidak balance? Karena saya ketika setiap penggantian gigi timing gearnya itu time gear atau camshaft yang menaikkan ini ya, mengatur buka tutup klepnya itu dipasangnya kan kita harus dipukul. Kalau yang bagus sih dia pakai hidrolik, ditekan begini ya, set naik ke sini. Yang bagus itu. Ini kalau saya sih sering dipukul pakai palu, mungkin bisa rubah dari situ. Saya bukan, kalau bilang ada yang bilang, makanya tolong jangan terlalu percaya sama saya. Tapi saya di sini hanya mendorong Anda untuk siap belajar, siap untuk berpraktek sendiri, insting sendiri, naluri Anda.
karena ini membutuhkan sedikit pengetahuan juga ya, karena kita aktivitas di sini hanya sendiri ya. Ketika macet di tengah jalan malam-malam, hujan-hujan, geledak-geluduk, kita harus bisa memperbaiki ini. Kita harus seorang insting driver motor roda 3 itu harus benar-benar harus kuat, bro. Itulah gunanya berbagi pengalaman. Oh, satu lagi, mesin kasar. Mesin kasar bisa jadi kemungkinan kasar juga ditimbulkan dari stang seher yang ublak. Di akhir video lihat ya. Kalau sempat, kalau bisa saya dipasangi di sini kartu ini ya. Kalau diklik nanti ada video juga. Nanti saya pilihkan yang terbaik di sini untuk Anda belajar ya. Seperti itu. Kalau ada yang kurang-kurang silahkan berkomentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Tapi dengan catatan, hanya itu yang bisa saya berikan, hanya itu yang bisa saya komentarkan. Selanjutnya itu Anda sendiri yang harus mempraktekannya. Ada yang bilang pakai seher Tiger kemarin, seher Tiger ya, ini tidak menyelesaikan masalah. Itu saya dengar dari beliau sendiri, ganti seher Tiger. Mengapa? Menurut saya seher Tiger itu kan buat motor 150 cc ya. Kalau ini kan 200 cc, jadi tetap saja tidak balance. Jadi saran saya, Anda gunakan kalau mau mengganti piston, ganti piston khusus motor CG yang 200 cc biar semuanya balance, stabil. Putarannya, kompresinya itu stabil seperti sedia kala ya. Tahu sendiri kan, biar roda 3 itu bawaannya nggak mau pelan, bro. Kalau sehat, bawa angkut juga bikin orang lihatnya, wih, wah, begitu ya. Oke, hanya itu. Panas sekali cuaca di sini. Saya belum ngopi juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.